Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Noval Maulana Ardiansyah dengan NIM 25192. Saya Jasmina Zahra dengan NIM 2501630. Saya Rani Ramadhani Ode dengan NIM 2506165. Saya Steven Judikia dengan NIM 2503267. Saya Muhammad Fauzan Adima dengan NIM 2507510. Dengan saya sendiri Abel Bahri dengan NIM 2505270. Dengan saya Bima Raka Arya Satya Sastrawinata dengan NIM 2501931. Baik, jadi di sini kelompok kami akan membahas mengenai blue economy yang ada di Pulau Merak Besar. Selamat menyaksikan. Dadah. Jadi materi yang kami angkat di kelompok 1 ini adalah blue economy. Lantas apa sih yang dinamakan dengan blue economy itu sendiri? Jadi blue economy adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber daya laut, tetapi kita juga harus melestarikannya untuk generasi mendatang supaya generasi mendatang juga dapat memanfaatkan hasil sumber daya laut yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan utama Blue Economy Laut. Tujuan utama Blue Economy Laut yaitu adalah menjaga kesehatan laut dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan aktivitas ekonomi yang berbasis laut tetap ramah lingkungan. Di sini ada prinsip keberkelanjutan. Dalam Blue Economy, semua kegiatan harus dilakukan tanpa merusak alam. Contohnya itu penangkapan ikan tidak boleh berlebihan, dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, dan terakhir menjaga keanekaragaman hayati laut. Dengan ekosistem laut, ekonomi biru menekankan pentingnya menjaga terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan biota laut lainnya. Tanpa ekosistem yang sehat, sumber daya laut akan cepat habis. Pemberdayaan masyarakat pesisir. Blue Economy memastikan masyarakat pesisir seperti nelayan mendapat manfaat langsung. Mereka didukung dengan pelatihan, akses pasar, dan praktik perikanan yang lebih modern dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai inovasi dan juga teknologi laut. Nah, konsep ini tuh mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti budidaya laut berkelanjutan, kemudian ada energi gelombang atau angin laut, dan juga bioteknologi yang memanfaatkan potensi laut tanpa merusaknya. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan contoh implementasi Blue Economy. Beberapa contoh penerapannya adalah ekowisata bahari, penanaman mangrove, restorasi terumbu karang, budidaya perikanan ramah lingkungan, dan yang terakhir pengurangan sampah plastik di laut yang kita sayangi. Terima kasih sudah menyaksikan video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut Indonesia menyimpan beragam sumber daya alam, dari ikan, hasil laut, hingga biota laut yang unik. Dengan lebih dari 17.000 pulau, laut kita menjadi rumah bagi 25% keanekaragaman hayati laut dunia. Potensi perikanan kita sangat besar, menjadikannya sebagai salah satu sumber pangan utama bagi masyarakat. Tak hanya sumber daya alam, pariwisata bahari juga menjadi andalan. Keindahan laut Indonesia, dari Raja Ampat hingga Bali, menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Aktivitas seperti snorkeling, diving, dan surfing tidak hanya memperkenalkan kekayaan alam kita, tetapi juga meningkatkan ekonomi lokal. Laut Indonesia juga merupakan jalur perdagangan yang strategis dengan posisi geografis yang menghubungkan dua samudra. Potensi ini memungkinkan Indonesia menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan utama berperan penting dalam mendukung kelancaran arus barang. Tak kalah penting, budaya maritim merupakan bagian dari identitas bangsa. Masyarakat pesisir dengan tradisi nelayan yang kaya, serta kerajinan tangan berbahan dasar laut, menambah nilai budaya kita. Melestarikan tradisi ini adalah langkah penting untuk menjaga warisan nenek moyang. Namun, tantangan juga ada. Pencemaran laut dan penangkapan ikan ilegal mengancam ekosistem kita. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memanfaatkan potensi ini. Dengan kekayaan dan potensi yang luar biasa, marilah kita bersinergi untuk memajukan kemaritiman Indonesia. Bersama, kita bisa menjaga dan memanfaatkan laut kita secara bijaksana agar tetap lestari untuk generasi mendatang.